Mencintai yang tidak dicintai. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, hari Minggu Prapaskah pertama tahun 2022, kesempatan pertama kalinya umat di Desa Riambatang menerima abu, tanda memulai dengan masa puasa. Pada waktu misa, kami berlima pastor berada di Desa Riambatang dalam rangka mengantar dua pastor yang akan menangani pemekaran paroki itu dari paroki Telok. Pada waktu misa, saya membisikkan kepada Pastor Rosario bahwa ini untuk pertama kali mereka menerima abu. Pastor ini diam sejenak, kemudian balik berbisik ke telinga saya. Seandainya kami menolak misi di tempat ini, kami sangat berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, sejenak saya kagum dan merasakan betapa mendalamnya ucapan Pastor Rosario ini. Seandainya kami menolak misi di tempat ini, kami sangat berdosa. Saya hanya membayangkan bahwa beliau sangat merasakan perjalanan yang sulit dan juga banyak jiwa-jiwa yang terabaikan pelayanan rohaninya di pedalaman. Saya melihat bahwa ada kedalaman rohani yang mendalam dari ucapan kata-kata pastor ini. Banyak orang cenderung untuk menghindari kesulitan. Banyak dari kita cenderung untuk menjauhi yang tidak disukai dan tidak dicintai. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang kesempurnaan sebagai orang beriman. Kesempurnaan sebagai orang beriman menurut Yesus adalah mencintai yang tidak dicintai, mengasihi yang tidak dikasihi, dan menyukai yang tidak disukai. Hal ini dikatakan Yesus dalam ajarannya dalam khotbah di bukit, dan dia mengajak para muridnya terutama untuk mengasihi, termasuk di dalamnya adalah mengasihi musuh. Disitulah letak kesempurnaan seorang beriman atau seorang yang percaya kepada Allah, mengasihi musuh-musuh. Saudara-saudari terkasih, ini adalah tantangan terbesar dalam hidup kita sebagai manusia. Ketika kita dituntut untuk mengasihi orang yang membenci kita, untuk memaafkan orang yang mungkin menyakiti dan menghujat diri kita. Tugas yang berat dan sulit. Tetapi apakah kita harus meninggalkan hal itu karena beratnya di dalam hati kita untuk menerima hal yang tidak kita sukai
hal yang pernah melukai diri kita. Saudara-saudari terkasih, kesempurnaan itu tidak didapatkan melalui seberapa sering kita sembahyang atau berdoa dengan jadwal yang teratur, dengan ketaatan penuh. Tetapi kesempurnaan itu kita peroleh melalui ketaatan yang timbul dari hati dan jiwa kita terhadap ketetapan Allah. Sebagaimana Allah mengasihi kita tanpa membeda-bedakan orang baik dan orang jahat, Allah sebenarnya telah menetapkan hal ini agar berlangsung dalam kehidupan kita, bahwa kita harus berani menerima, mengampuni, dan mengasihi mereka yang pernah melukai dan menyakiti hati kita. Prinsip untuk bisa melakukan hal ini adalah kita semua adalah orang berdosa, tapi toh Tuhan masih memperhatikan dan memperlakukan kita baik. Jika kita memahami hal tersebut dengan baik, maka kita akan bisa mengejar kesempurnaan itu, yakni mengasihi termasuk di dalamnya musuh-musuh kita. Saudara-saudariku terkasih, tugas berat ini bukan berarti bahwa kita tidak mampu melakukannya. Selalu membawa perbandingan apa yang kita terima dari Tuhan. Itulah yang harus kita pakai untuk memperlakukan sesama kita. Kalau Tuhan menurunkan hujan, bukan hanya untuk orang baik saja, tetapi juga untuk orang berdosa. Demikianlah kasih kita terhadap kehidupan. Mengampuni, memaafkan, dan mencintai orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti hati kita. Selamat mengejar kesempurnaan hidup sebagaimana Tuhan tunjukkan dan tetapkan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua.